Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part keempat. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, linknya sendiri ada di deskripsi teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa Mimin mengingatkan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 4000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali lagi ke percakapan Tetua Huang bersama si Chun Myung. Dalam pikiran keduanya pun terlihat sangat mencemooh satu sama lain karena merasa akan dimanfaatkan. Tetapi di saat terakhir Tetua Huang memperingatkan agar si Chun Myung bersikap hati-hati dan jangan terlalu menonjol. Sebab nantinya takutnya ada individu yang merasa dirugikan lalu pada akhirnya berusaha menyingkirkannya. Kemudian Chun Myung pun hanya tersenyum seraya berkata bahwa si tetua terlalu menganggap tinggi dirinya. Lantaran sekarang ia hanyalah seorang anak kecil yang biasa-biasa saja. Tetua Huang pun tak terlalu mendengarkan kata-kata tersebut dan berniat bergegas pergi dari tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba Chun Myung meminta Tetua Huang agar si tetua mencarikannya sesuatu. Namun sayangnya teman-teman permintaannya sendiri tak dijelaskan secara rinci, tapi yang pasti setelah si tetua Huang turun dari bukit itu, ia terlihat mengeluh karena si Chun Myung menyuruhnya melakukan banyak hal. Tetapi meski begitu, ia juga merasa bersyukur mengetahui keberadaan si Chun Myung di Sekte Gunung Berbunga. Lantaran mungkin dengan adanya ia di masa depan guil pedagang Enha akan menjadi guil terbaik di dunia. Kembali lagi ke si Chun Myung, yang akhirnya ia pun menyadari ternyata bernegosiasi dengan seorang pedagang adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan para seniman bela diri. Dan ia pun memantapkan niatnya untuk mengembalikan Sekte Gunung Berbunga agar kembali jaya. Jadi untuk saat ini ia akan mengesampingkan terlebih dahulu dendamnya terhadap Sekte Ujung Selatan. Singkat waktu, Shin pun berpindah ke di mana diceritakan dengan adanya guil pedagang Enha, bisnis sekte berhasil berjalan dengan stabil. Berkat itu juga si tetua Hyun yang menjabat sebagai bendahara terlihat bahagia setiap harinya. Di sisi lain, para murid pun kembali berlatih dengan sangat keras bersama si Chun Myung. Dan berbagai perubahan pun mulai terlihat. Karena di saat tubuh fisik mereka semakin kuat, maka mereka merasa kecepatan berpedang dan juga ketajamannya berubah menjadi 2 kali lipat. Kemudian perlahan tapi pasti para murid pun yang awalnya hanya bisa mengeluh dengan semua latihan itu, sekarang mereka terlihat terbiasa dan menikmatinya. Tetapi yang jadi masalahnya adalah para murid sekarang berubah menjadi pria yang sangat berotot daripada terlihat seperti ahli seni bela diri. Jadi mirip-mirip seperti ini teman-teman. Deddy Corbuzier, seorang seorang gymmer. Apa sih namanya gymmer kalau gak salah ya? Fitness lah, ya tukang fitness. Lalu Shin pun berpindah ke pagi hari, di mana si Chun Myung terlihat bangun dari tidurnya. Kemudian meski ia sangat mengantuk, dirinya pun pergi ke tengah hutan untuk berlatih agar semakin kuat. Sebab teman-teman, jika si Chun Myung berlatih di sekte, maka pastinya itu akan menimbulkan kegaduhan. Lantaran bisa dibilang dirinya itu bukanlah berlatih, tetapi sedang berusaha mengembalikan kekuatannya ke titik yang sama seperti dulu. Untuk metodenya sendiri teman-teman bernama Body and Sword, atau bisa dikatakan itu sebuah latihan menyatu dengan pedang teman-teman. Namun di tengah perjalanan ternyata si Chun Myung malah melihat seorang wanita yang sedang berlatih seorang diri. Dalam pikiran Chun Myung sendiri, si cewek itu seperti memiliki kecantikan senja, atau berarti lembut namun kuat, cepat tapi elegan, dan mempunyai tarian pedang yang rapuh tetapi tak tergoyahkan. Dan yang tak ia sangka adalah dirinya bisa melihat lagi seni berpedang Sekte Gunung Berbunga dulu pada tarian pedang seorang gadis di bawah sinar bulan. Lepas dari semua itu, dirinya pun mempertanyakan kenapa si wanita menggunakan pedang yang ia yakini itu adalah Plum Blossom. Penjelasan dulu teman-teman, Plum Blossom itu adalah jenis pedang yang biasanya digunakan oleh praktisi dari Sekte Gunung Berbunga. Tak berselang lama, ternyata si wanita pun menyadari kehadiran si Chun Myung dan melesat ke arahnya dengan cepat. Lantas si perempuan pun berkata, "Siapa kau? Aku rasa aku tak pernah melihat kau sebelumnya di sekitar sini." Di sisi si Chun Myung, ia pun merasa kesal karena seharusnya itu adalah pertanyaan yang harus ia lemparkan ke si wanita. Tetapi saat dilihat dengan seksama, ternyata perempuan itu memakai seragam dari Sekte Gunung Berbunga. Lalu si perempuan pun kesal karena si Chun Myung tak memberikan jawaban apapun dan langsung mengarahkan pedangnya sedekat mungkin dengan leher si Chun Myung. Menyadari hal itu, si Chun Myung pun hanya berkata, "Seragam Sekte Gunung Berbunga," sembari menunjukkan logo yang berada di bajunya tersebut. Kemudian si perempuan pun kembali bertanya, "Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu murid kelas bawah?" Chun Myung pun menjawab, "Iya." Lalu si perempuan pun melanjutkan perkataannya,
Tapi bukankah murid kelas bawah dilarang untuk keluar dari sekte setelah malam? Chun Myung pun menjawab, memang, namun dirinya telah mendapatkan izin dari si ketua sekte. Mendengar itu, si wanita pun tak percaya karena bagaimana mungkin beliau memberikan izin kepada murid kelas bawah. Lalu si Chun Myung pun meyakinkannya, jika memang ia atau si wanita menganggap dirinya berbohong, maka ia bisa mengonfirmasinya terlebih dahulu pada si ketua sekte. Dan pada akhirnya kesalahpahaman itu pun berakhir secara damai. Singkat waktu setelah berbagai dialog yang tidak penting berlangsung, si wanita pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Yu Isol, murid kelas menengah dari Sekte Gunung Berbunga. Oke, penjelasan dulu teman-teman, takutnya kalian bingung. Murid sekte sendiri itu memiliki 3 tingkatan, yaitu bawah, menengah, dan juga atas. Kemudian Yu Isol pun meninggalkan tempat tersebut, seraya menggerutu dengan keras mengatakan bahwa si Chumyung adalah seorang yang cukup aneh. Lalu Shin berpindah ke besoknya, di mana para murid terlihat sangat tidak bersemangat pada hari itu. Merasakan suasana yang suram, lantas si Chumyung pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu Yeonjun pun menjelaskan penyebab dari situasi tersebut. Ia berkata itu semua disebabkan karena para senior telah pulang dari latihan tertutupnya. Diketahui para senior atau murid kelas menengah berlatih di luar sekte teman-teman. Karena jikalau mereka berlatih di dalam sekte, maka mereka akan kesulitan. Lantaran fasilitas latihan di sana tidak dipelihara dengan baik. Jadi tidak ada tempat untuk mereka latihan tertutup dengan skala besar. Si Chun Myung pun melanjutkan pertanyaannya. Tapi mengapa hal itu menjadikan suasana di sini begitu suram? Apakah karena para senior itu mempunyai kepribadian yang menjijikan dan suka menghajar? Lalu Yeonjun pun berkata, ya bukanlah, karena jika para senior kembali, maka konferensi Gunung Berbunga dan Sekte Ujung Selatan pun sudahlah dekat. Diketahui konferensi itu adalah kompetisi seni bela diri antara kedua sekte tersebut teman-teman, untuk melihat perkembangan murid kelas bawah dan juga kelas menengah dari masing-masing kedua sekte tersebut. Akan tetapi yang jadi masalahnya adalah dari sisi sekte Gunung Berbung dari tahun ke tahun hanya menjadi samsak untuk mengukur kekuatan sekte Ujung Selatan. Intinya teman-teman, dari beberapa pertemuan mereka semua selalu berakhir babak belur. Untuk itu mereka pun sekarang kebingungan tentang bagaimana caranya mereka bisa selamat tanpa harus dipermalukan. Oleh karena itulah para senior pun pergi latihan tertutup agar mereka bisa mencegah hal tersebut terulang kembali. Mendengar hal itu pastinya Chun Myung pun langsung tersenyum menyeringai. Saking senangnya lantaran ternyata ia bisa bertarung dengan Sekte Ujung Selatan dalam kurun waktu yang begitu dekat. Lalu Chun Myung pun berdiri, sembari berkata dengan lantang, meski para senior atau murid kelas menengah sudah latihan dengan sangat keras, pastinya mereka bakal kesulitan menjamin kemenangan. Untuk itu solusinya adalah mereka sendirilah atau para murid kelas bawah yang harus jadi pembawa kemenangan, teman-teman. Dan ia juga meyakinkan bahwa dirinya bisa membuat mereka memenangkan kompetisi tersebut. Kemudian Shin pun berpindah ke kediaman ketua sekte. Dan juga di sini terungkap fakta bahwa Sekte Ujung Selatan mempercepat terjadinya kompetisi yang seharusnya diadakan sekitar setengah tahun lagi, teman-teman. Lantas si guru pun mempertanyakan alasannya pada si ketua sekte. Mendengar itu, pemimpin sekte pun menjawab, jika Sekte Ujung Selatan lah yang tiba-tiba mengirimkan sebuah surat dan meminta agar mereka melakukan konferensi lebih awal. Untuk melindungi harga diri Sekte Gunung Berbunga, jadi si ketua pun tak dapat menolak permintaan tersebut. Kemudian si guru pun terlihat kebingungan dan juga khawatir atas situasi tersebut. Sebab meski mereka telah menemukan dan mempelajari seni bela diri yang baru, tetapi terlalu cepat jika ingin langsung melihat hasilnya di lapangan. Terlebih ia juga takut para murid kelas bawah yang baru mulai melihat harapan, merasakan kekalahan dan akhirnya menurunkan mentalnya ke titik seperti pecundang. Setelah itu tiba-tiba si pemimpin sekte pun berubah ke mode bijak dan berkata seharusnya mereka atau para tetua lebih mempercayai para murid dan juga yakin mereka dapat memenangkan pertandingan tersebut. Lalu jika mereka kalah pun itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Mereka hanya perlu berlatih lebih keras dan melakukan yang terbaik untuk kedepannya. Setidaknya mereka semua telah berusaha dan tidak mencoreng harga diri sekte dengan cara melarikan diri. Kemudian Shin pun berpindah ke besoknya di waktu subuh. Terlihat si Chum Yung mengumpulkan semua murid kelas bawah di tempat latihan. Dirinya pun berkata sekarang ia akan membuat mereka memenangkan pertandingan itu. Dengan cara setiap murid hanya harus mengalami kematian sekali. Mendengar itu para murid pun terkejut karena si Chum Yung terlihat serius seraya membawa sebuah pedang asli di tangan kanannya. Jogul yang kebingungan pun lantas langsung mempertanyakan apa yang dimaksud si Chum Yung.
Tetapi si Chum Yung tak menghiraukan semua perkataannya. Malahan ia meminta untuk salah satu dari mereka maju dan mencobanya sendiri. Mendengar itu, para murid pun serempak langsung memalingkan wajahnya. Yang pastinya si Jogul pun harus rela menjadi kelinci percobaan dari kegiatan tersebut. Karena ya dia sendirilah yang berdiri paling dekat dengan si Chum Yung. Kemudian si Chum Yung pun berkata bahwa mereka sekarang akan melakukan sparring atau bisa dibilang 1 lawan 1. Meski ya si Jogul sendiri hanya menggunakan pedang kayu teman-teman, akan tetapi si Chum Yung menegaskan bahwa ia hanya akan menggunakan pedangnya ke arah bawah. Jadi si Jogul pun yang tahu jika mustahil untuk mengalahkan si Chum Yung, sekarang ia merasa memiliki kesempatan, lantaran pola serangannya pasti akan ke arah bawah. Dan pertandingan pun dimulai. Lalu si Jogul pun melompat ke arah si Chum Yung sembari mengingat berbagai kesakitan yang ia telah lalui. Serangan itu sendiri bernama Falling Fatal Sword. Namun pastinya si Chum Yung dengan mudah menghindari teknik tersebut. Untuk mempersempit jarak, Jogul pun sekarang menggunakan Ursa Major Step dan langsung melesat ke arah si Chum Yung dengan sangat cepat. Jogul pun mengkombinasikan kedua teknik itu, yang pastinya membuat suatu serangan yang berimbang antara kekuatan dan juga kecepatan. Namun sayangnya si Chum Yung masihlah bisa menghindari jurus tersebut. Singkat cerita, si Jogul pun terus melayangkan berbagai serangan ke arah si Chum Yung. Akan tetapi dari semua itu tak satu pun serangannya yang berhasil. Padahal si Chum Yung tak menggunakan teknik apapun atau bahkan gerakan yang spesial. Ia sendiri hanya bergerak ke arah yang tepat untuk bisa melewati semua serangannya. Cucuran keringat pun berjatuhan di wajah si Jogul yang menandakan bahwa staminanya sudah cukup terkuras. Ia pun sekarang terlarut dalam pikirannya sendiri karena merasa bahwa dirinya masihlah sama seperti dulu. Padahal ia sendiri sudah berlatih sangat keras. Kemudian tangannya pun bergetar sembari berkata, "Tidak mungkin, mustahil jika aku tidak berubah sedikit pun." Tiba-tiba cahaya kebiruan muncul keluar dari pedang kayu yang ia genggam. Sontak para murid pun terkejut melihat hal itu, sebab mereka sangat tahu bahwa itu adalah Ki Sword. Lalu si Jogul pun menerjang ke arah si Chum Yung dengan menggunakan semua kekuatan yang ia punya. Dan boom, serangan itu berdampak besar ke tempat di mana ia mendarat. Tetapi sayangnya si Chum Yung tak terkena sedikit pun. Setelah itu terlihat si Chum Yung pun menarik pedangnya dan berniat menebas si Jogul. Merasakan hal itu, bayangan kematian pun mulai tersirat dalam benaknya. Tiba-tiba, wush! Serangan tersebut sampai-sampai membuat udara di sekitar langsung terhempas, meskipun itu tak mengenai si Jogul. Ia pun sekarang terlihat shock dengan apa yang baru saja ia alami. Lalu si Chum Yung pun hanya tersenyum dan berkata, bagaimana rasanya dekat dengan kematian. Setelah itu ia pun meminta peserta selanjutnya, tetapi para murid pun bertingkah seperti tak mendengar apapun. Dengan tatapan yang tajam bersama senyuman yang menyeringai si Chum Yung pun berkata, jika kalian tidak mau maju, maka dirinya sendirilah yang akan menghampiri mereka. Lalu si Chum Yung pun dengan cepat melompat ke gerombolan para murid itu, dan berbagai teriakan pun mulai terdengar di malam yang panjang tersebut. Singkat cerita, mereka pun terlihat selesai di ospek si Chum Yung. Kemudian ia pun mengeluh kenapa tak ada satupun dari mereka yang dapat menahan serangannya. Jogul pun menjawab yaitu karena dia terlalu kuat. Saking cepat dan kuatnya mereka tak bisa menahan serangan si Chum Yung. Meski mereka sudah tahu arah dari serangan tersebut. Setelah itu si Chum Yung pun menjelaskan, jadi kenapa atuh kalian tidak memakai gerakan yang sama seperti dirinya untuk melawan sekte ujung selatan. Lagi pula itu bukanlah teknik yang spesial, melainkan hanya sebuah ayunan yang sederhana. Dan juga karena mereka sudah melatih tubuh dengan sangat keras, pastinya mereka semua bisa melakukan hal itu. Yeonjun pun bertanya, tetapi bukankah mereka harus menggunakan teknik sekte gunung berbunga untuk pertandingan tersebut? Dan di sini pun terungkap fakta bahwa gerakan menebas ke bawah itu termasuk ke bagian jurus Sigfall Combo. Dijelaskan juga bahwa teknik itu adalah salah satu teknik dasar atau pondasi dari sekte gunung berbunga, teman-teman. Jadi semua teknik yang berada di gunung berbunga akan dimulai dan diakhiri dengan Sigfall Combo. Jadi si Chum Yung pun menegaskan daripada mereka menggunakan Falling Fatal Sword dan Ursa Major Step yang tidak bisa digunakan secara efektif, lebih baik mereka menguasai Six Pole Combo, lantaran itu adalah sebuah pondasi yang penting untuk perkembangan mereka sendiri. Para murid pun langsung terbangun dan mendengarkan saran dari si Chum Yung dengan sangat baik. Dan percakapan itu pun diakhiri dengan sebuah perintah,
dari tokoh utama kita agar mereka melakukan ayunan ke bawah sebanyak 10.000 kali. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke besoknya, di mana si Chumyung terlihat seperti biasa pergi berangkat berlatih seorang diri. Di sini ia pun yakin bahwa si Yo Isol tak akan pergi untuk waktu sekarang, lantaran dirinya pergi ke hutan itu pada pukul jam 2 pagi, teman-teman. Ia pun merenungkan bahwa dirinya sekarang haruslah lebih kuat dari waktu yang dulu. Sebab di masa lalu pun ia tak dapat mengalahkan pemimpin sekte iblis jika harus tanding 1 lawan 1. Bila tak ada yang melumpuhkannya waktu itu, mungkin si pemimpin tak akan pernah bisa tewas. Meskipun di masa lalu hanya untuk melemahkannya membutuhkan nyawa manusia yang sangat banyak. Untuk itu ia pun harus lebih kuat sebab tak ada jaminan kalau seseorang seperti pemimpin sekte iblis tidak akan muncul lagi. Si Chumyung pun membayangkan jika ia harus melawan kembali dirinya dan melontarkan berbagai serangan yang sangat kuat. Tak lupa ia pun mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu Plum Flower Blossom, dan bunga plum pun berjatuhan saat itu juga. Sayangnya di waktu bersamaan ia tak menyadari jika si Yo Isol mengintip di balik perpohonan. Dalam pikiran si Chumyung, ia pun tahu bahwa dirinya harus menemukan seni bela diri yang khusus untuk dirinya sendiri, agar nantinya bisa membantu dia mencapai ke level yang benar-benar baru. Namun ia sadar, itu semua bukanlah sesuatu yang mudah. Dan tiba-tiba alangkah kagetnya ia karena si Yu Isol sekarang berdiri tepat berada di hadapannya si Chumyung. Penjelasan dulu teman-teman agar kalian tidak bingung. Mungkin kalian bertanya-tanya, Min, kenapa sih keberadaan si Yu Isol tak bisa dideteksi oleh si Chumyung? Jadi teman-teman, sebenarnya Mimin juga tidak tahu. Tapi sepertinya ini menyangkut ke bakat bawaan bawaan dari lahir bahwa si Yu Isol memiliki hawa keberadaan yang sangat tipis. Rinciannya mungkin Mimin akan jelaskan sesuai dengan jalannya cerita. Kemudian Yu Isol pun berkata, Plum Flower Blossom. Mendengar itu, Chumyung pun terkejut karena si Yu Isol telah melihat semua yang ia lakukan. Untuk itu ia pun hanya memiliki satu jalan keluar, yaitu mengucapkan salam dan kabur. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman, lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Buy buy.